Kapten salah. Fardi. Zo, kaptenin Sterling. Minggu depan kita berdua nyusul Tony, percaya sama gue. Oke, hello everyone. Welcome back to FPLS 3 Bola weekly video. Kita menuju game week 12. Dan sepertinya minggu kemarin ada yang gegabah ya. Berkuar-kuar untuk menyusul berbareng-bareng. Cuman ternyata ketinggalan kereta. Itu nyusulnya gimana tuh? Salah stasiun. Oke guys, seperti biasa di weekly video kita akan ada highest lowest dari admin kita. Dan kita akan membahas jadwal pertandingan di bulan Desember. Karena ini banyak banget dan ternyata padat banget. Jadi apa yang harus kita lakukan, apakah ada rotasi dan lain-lain, kita akan bahas di situ. Dan tentunya kita juga akan melakukan planning untuk game week 12. Oke, lanjut. Kita ada announcement di mana game week 12 itu datanya hari Sabtu 12 Desember jam 1:30 subuh waktu Indonesia Barat ya. Dan di sini juga ada ranking untuk S3 Bolik bulan Desember, sudah ada yang 114 poin. Guys, ini nggak ngerti lagi ini pakai gas apa ya bahan bakarnya. 100 poin ada 4 orang. Itu posisi 3 kok nama timnya ini juga ya, apa? Kontroversi juga. Menggoda ya. Oke, dan nggak lupa juga masih ada Europe League dan Champions League ya guys. Dimana sudah beberapa tim yang sudah pasti lolos ya. Kecuali MU ya. Pressure-nya beda-beda. MU harus tim inti. I see. Oke, itu mungkin harus di notes ya buat para manajer FPL ya. Nanti kita bahas waktu bahas schedule ya. Oke, langsung aja kita langsung ke highest lowest. Congratulations, Zo, the highest di game week 11 dengan 85 poin. Waduh, ini kaptennya nggak jadi Sterling ya? Tidak. Padahal udah digoda tuh ya, digoda. Sterling aja udah, Fardi aja, DCL aja gitu ya. Masih tetap pendirian ya. Betul. Kalau bingung udah selalu kapten salah pokoknya. Oke Zo, gimana Zo ini Zo, the highest? Oke, overall gue cukup puas sih poin. Cukup, udahlah bilang ya, puas, kenapa sih? Iya, biasa targetku 70 soalnya jadi ini udah melebihi target, jadi ya oke lah. Oke banget ya. Ya. I see. Cuma kecewa di Ziyech aja ini cedera, jadi mungkin next gue harus mempertimbangkan penggantinya. Iya, kurang beruntung aja ya. Terus gue ada masukin McCarthy kemarin. Ya. Ternyata gagal clean sheet. Gagal clean sheet Cuma 3 tim di game week 11 yang clean sheet itu cuma 3 tim. Lu udah punya 2 tuh udah bagus kok. Itu Robertson Cancelo clean sheet sih? Clean sheet kan ya? Iya, clean sheet. Iya, clean sheet. Dan akhirnya Klein bisa menghasilkan ada 1 assist. Oh iya, sudah diprediksikan net. Gimana caranya lo prediksi Klein assist ke Benteke? Crystal Palace menang nyetak 5 gol. Itu gimana caranya lo prediksi? Coba. Soalnya Anda bukan fans Liverpool. Kalau Anda fans Liverpool, Anda tahu Klein itu seperti apa. Ya. Tapi oke. Terima kasih Kak Evan. Guys, akhirnya Sterling ini yang udah ditunggu-tunggu berbuahkan juga ya. Membuahkan hasil nih. Opening goal. Itu gara-gara gue suruh dia kaptenin. Kalau enggak dijual sama dia Sterlingnya itu. Oke deh. Congratulations, Zo. 85 poin cukup untuk menyusul Evan. Dan the lowest siapakah? Evan. 55 poin itu sekarang jadi the lowest, Van. Biasa 35, 40, ini 55 poin itu the lowest. Harus dicatat kayaknya deh, sepanjang kita udah 11 game ini, siapa yang paling sering lowest, siapa yang paling sering highest tuh kayaknya harus punya dokumentasinya sih di akhir musim nanti. Boleh. Boleh. Gimana, Pan? Komen apa? Saya pusing. Saya ketolong sama Son. Tapi masih bagus kan? Pemilihan kapten lu sekarang sangat tepat karena
Son itu adalah pemain paling tinggi di tim lu. Dan lu kaptenin itu udah paling tepat banget kan gitu. Kan kalau Bruno saya nggak yakin. Kemarin kan ada yang nanya tuh Profesor. Memang Bruno ada penggantinya. Kan saya bilang kalau Erling ya jadi Pogba. Bener kan? Jadi Pogba kan yang main kan? Kan? Nggak percaya sih. Erling. Jadi ya udahlah, untung ada Son. Cuman petuah Mbah tetap masih gagal. Ternyata Ings-nya udah balik, jadi ya ketarik lagi sama Ings. Oke deh kalau gitu, thank you Van. Next kita akan coba bahas December schedule. Ini udah merah-merah, aduh udah sakit mata nih. Gimana Pen? Apa yang bisa kita bahas Pen di sini Pen? Yeah. Jadi kita untuk sekarang karena Desember jadwalnya makin padat, kita ngelewat bagian review game week ya, karena motong durasi juga biar nggak kepanjangan. Kita bahas isu-isu yang lagi penting dulu aja sekarang nih. Jadi Desember itu adalah bulan terpadat di Liga Inggris. Mulai dari game week 12, dalam 21 hari kita bakal punya 6 deadline game week. Dalam waktu 21 hari, 6 deadline. Nah, kadang-kadang kita tuh ngelihat jarak antara pertandingan dekat juga. Tapi kadang kita lupa tim-tim ini tuh gak main cuma di Liga Inggris doang. Di sini tuh ada jadwal, bukan kita yang bikin ya, yang bikin tuh akun Twitter namanya Legomane _FPL. Dia bikin jadwal semua tim IPL, jadwal Premier League-nya tuh yang warna hitam, yang blok-blok warna hitam itu. Terus ada blok-blok warna abu, itu jadwal non-Premier League. Jadi di bulan Desember ini tetap ada pertandingan di Eropa, ada UCL, UEL, ada juga Carabao Cup quarter final nanti di 22-23 Desember. Jadi ada tim-tim tertentu yang jadwalnya lebih padat lagi. Nah, di situ kalian bisa lihat ada batang-batangan blok warna hitam. Kalau batangnya warna merah berarti istirahatnya pendek. Kalau batangnya warna kuning istirahatnya lebih panjang. Kalau batangnya warna hijau lebih panjang lagi. Jadi intinya itu jeda istirahat antara pertandingan gitu lah. Nah, kalau ngeliat grafik ini tuh agak susah sih. Jadi gue udah ngerangkumin di bawah ada tabel. Ada tabel yang barisnya warna merah, barisnya warna kuning, sama barisnya warna biru. Yang barisnya warna merah adalah tim-tim dengan jadwal terpadat, paling banyak pertandingannya dan istirahatnya paling pendek. Tim yang kuning lebih santai, tim yang biru adalah tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dan jumlah jeda istirahat paling panjang. Kurang lebih kayak gitu simpelnya. Nah, kenapa kita perlu ngeliat ini? Karena buat gua sekarang adalah saatnya mulai berpikir hati-hati gimana kalau tim FPL kita pemainnya kena rotasi. Iya. Yang paling terakhir kemarin kan Bruno tiba-tiba cadangan, entah kenapa ya. Tapi semoga itu pembelajaran buat si Ole lah. Harusnya dia tahu lah kalau nyadangin Bruno ya. Itu lawan West Ham ya. Kalau Sebastian Haller itu nggak tahu-tahu jatuh, ngeliat hantu apa sih dia itu tiba-tiba jatuh gitu. Itu kalau 2-0 udah itu Bruno susah ya. Tapi ya kita udah ngerasa ini akhirnya kan semua tim itu transfernya kayak misalnya Liverpool beli Jota. Dengan adanya Jota, si Klopp ini lebih punya kebebasan untuk merotasi Salah, Mane, Firmino gitu kan. Musim lalu kan pilihannya Ox sering cedera, Shaqiri sering cedera, Origi cuma sering gantian Firmino, Salah, Mane tuh harus main terus gitu. Sekarang dengan adanya Jota, Klopp bisa mutar. Si MU juga sama nih, beli Van de Beek. Jadi Van de Beek, Bruno, Pogba, kita lihat sini Bruno-nya dicadangin. Kalau Pep gak usah nanya, kalau Pep memang sering rotasi kan ya. Chelsea sekarang opsi di depannya banyak, Giroud udah mulai bagus lagi gitu. Jadi kalau lihat dari sini, Tony rasanya tadi udah nge-spot beberapa poin ya tuh nih, pertandingan-pertandingan yang bahaya rotasi itu udah bisa kelihatan ya Bang. Betul. Jadi kalau dari gua ngeliat sekilas nih, menurut gua ada beberapa pertandingan yang harusnya ini jadi tempat rotasinya tim tersebut gitu. Contoh Liverpool nih. Liverpool gua rasa di game week 12 ini lawan Fulham harusnya melakukan rotasi karena next-nya kan akan melawan Spurs gitu. Jadi ya ini gua rasa, dan kemudian Manchester City lawan WBA. Karena ini setelah lawan MU dia akan lawan Southampton yang memang sekarang grafiknya juga kan lagi bagus ya. Jadi dengan melawan tim yang lebih lemah harusnya rotasi chance-nya itu lebih gede gitu.
Lalu belum pasti ya, kita nggak tahu ya Ton. kita nggak belum tahu karena kita ini kan masih menurut kita ya sama Spurs juga sama Crystal Palace karena nextnya lawan Liverpool. Jadi ya kita bisa lihat karena kalau secara di atas kertas lawan tim lemah itu saatnya rotasi gitu kan karena akan melawan tim besar gitu. Lalu ada lagi nggak ya? Itu Arsenal tuh padat tuh, tapi ya kita kan nggak punya. Oh, satu yang harus gitu ya. kita notes itu adalah Everton karena Everton ini lumayan panjang dan melawan tim yang cukup kuat tim-tim besar dan terus-terusan gitu ya. Lawan Chelsea, setelah itu lawan Leicester, lawan Arsenal, lawan MU itu udah nggak tahu deh DCL bisa 4 berturut-turut nggak main. Semoga nggak cedera aja. Yang terus poin take yang lain lagi adalah gini. Tadi kan kita ngeliat tim-tim yang padat ya. Oh, Liverpool nih bakal lawan Tottenham. Sebelumnya mungkin diistirahatin gitu ya. Ada poin lain, itu kita lihat tim-tim yang nggak padat. Itu tuh nggak semuanya menarik. Sheffield itu nggak padat, West Brom itu nggak padat. Tapi kayaknya kita nggak akan tiba-tiba, West Brom gue beli nih Kravinovic. Kayaknya Karlan Grant, nggak juga kan. Tapi ada tim kayak Leeds, Aston Villa. Ini tim-tim yang jedanya lumayan panjang, istirahatnya cukup, pertandingannya dikit, tapi asetnya bisa menjanjikan gitu ya. Kalau bisa dibilang berarti Leeds, Aston Villa, West Ham ya? Dan Wolves, kalau lu mau gambling di Wolves, ya. Tuh lu lihat, yang ditandain sama Tony itu kan jeda si color bar-nya lumayan, ada ijo-ijo gitu lumayan ya. Istirahat mereka lumayan panjang gitu, cukup. Terus kan pemain-pemainnya juga menjanjikan juga kan, kayak Grealish, kayak Bamford gitu kan bisa. Ya. Jadi seenggaknya kita punya pemain yang lebih aman dari rotasi lah. Bukan berarti gak mungkin dirotasi, tapi lebih aman dari rotasi dibanding pemain-pemain tim besar yang jadwalnya lebih padat gitu kurang lebih. Dan bisa di note juga adalah di game week 12 sampai game week 14 ada satu tim yang mulainya lebih dulu, tapi di game week 14 pertandingannya paling terakhir yaitu West Ham. Tapi ada juga satu tim yang di game week 12-nya lebih lama, jadi lebih mepet dengan game week 13 dan game week 14-nya pun lebih awal gitu ya, yaitu adalah Liverpool dan Arsenal, lalu ada Southampton dan ada Fulham ya. Iya. Jadi ini nggak tahu sih kenapa yang bikin jadwal kayak gitu-gitu amat ya, kayak sentimen sama Liverpool, pantas si Klopp tuh marah-marah. Kasian juga sih. I see. Ya kita lihat sih dari ini ya. Jadi ini pengumuman dikit, karena ini jadwal antar game-nya juga mepet banget. Jadi kemungkinan kita rilis videonya juga bakal mepet ya Ton ya, bakal betul. Di waktu yang nggak biasa gitu. Ya, jadi kemungkinan mungkin kita akan take videonya itu saat game week sedang berjalan, jadi belum beres gitu ya. Jadi kayak waktu tahun lalu ya. Iya benar. Ya kayak waktu. Jadi mungkin di game week 13 dan game week 14 kita akan usahakan kita akan up videonya itu memang sebelum game week-nya mulai. Tapi untuk di game week 15 dan 16 rasanya karena ini jedanya hanya 1 dan 2 hari, rasanya tidak memungkinkan. Sehingga kemungkinan kita akan double planning langsung ya di dalam satu video ya. Langsung gabung aja di video sebelumnya ya. Oh iya, ini hari dan tanggalnya tuh tanggal di Inggris sih, bukan tanggal di Indonesia ya. Iya, betul. Jadi kayak itu game week 13 mulai hari Selasa tuh. Ya, itu di Inggris. Di Indonesia sebenarnya game week 13 mulai hari Rabu. Jadi kurang lebih ya. Iya. Ada shift sedikit lah. Iya, gitu. Oke. Gitu soal jadwal. Ada tambahan, Van? Zo? Mungkin ada notes atau pengalaman di Boxing Day? Siapkan free hit. Biasanya suka tiba-tiba butuh. Hit nanti game 18 deh. Banyak blank-nya ya. Banyak blank dan double-nya mungkin 18-19. Karena kayak kemarin kan di COVID itu nggak nentu. Kayak kemarin tiba-tiba Aston Villa di-postpone kayak gitu-gitu ya. Ya kita nggak tahu. Who knows tiba-tiba Boxing Day jadi triple game week. Siapa tahu kan. Kita nggak tahu yang bikin jadwal aja ke Liverpool kayak gitu. I see. Alright. Yes, planning. Gue masih di depan. Masih di awal guys. Dengan total 656 poin. Overall rank-nya naik sedikit. Dari
Ya, mungkin hanya beberapa belas ribu ya. Oke, di game week 12 ini gua agak sedikit kena mental karena ternyata transfer gua kemarin itu malah minus karena gua masukin De Bruyne Vardy, nggak taunya Salah Kane poinnya lebih gede. Jadi gua nggak tahu nih. Semoga Salah ada rotasi sih, jadi nggak main. Kane juga rotasi, jadi nggak main ya. Lu bakal jadi musuh publik tuh kan kalau bilang semoga Salah nggak main. Ya biar gua transfer kemarinnya ternyata berhasil gitu kan. Oke, planning gue paling hanya Bruno atau Fornals out. Gue mau masukinnya antara Jota atau JWP sebenarnya. JWP itu Ward-Prowse ya. Nah ini gue belum tahu karena gue masih nunggu kabar terakhir Liverpool dulu. Kalau misalnya ternyata Jota yang di bench, nggak mungkin gue masukin Jota. Jadi kemungkinan gue nggak akan transfer aja. Tapi kalau ternyata Newcastle bisa main, mungkin gue akan transfer DCL keluar masukin Wilson. Dan kaptennya gue antara Vardy atau KDB sih. Itu dari gue sih. Kalau kok bukan Evan? Zoe ya? Kesusul ya Evan ya? Udah ketinggalan. Gue hampir banget kesusul sama Zo. Cuma beda 1 poin tuh. 655 Zo, ranking 657.000. Minggu lalu lu bilang minus 8 ton. Kalau minus 8 kesusul itu. Keluar nih. Oke, gue pasti mau ngeluarin antara Ziyech atau Saka karena Ziyech cedera hamstring kayaknya agak lama sih hamstring. Atau Saka nih, aduh underperform banget sih. Bukan Sakanya doang, satu tim itu. Satu tim sih benar. Satu lagi kemungkinan mungkin ya, ini kan bench mati semua ya. Kemungkinan gue bisa aja transfer juga Stephen. Del Stephen karena untuk menghadapi next game week kan makin padat ya. Gue butuh pemain pelapis juga yang bisa masuk, yang nggak masalah 2 poin, tapi yang penting dapat menit main gitu. Transfer in, kalau Ziyech out, gue mungkin masukin antara Pulisic atau Kai Havertz. Kemungkinan besar sih Pulisic. Cuma gue masih menunggu nih Havertz mainnya gimana nanti. Itu kenapa nama Willian di situ, Zo? Lu baru bilang Saka itu underperform. Lu beli Saka 2.0 itu. Gini. Willian waktu di Chelsea Willian tuh berapa kali ya ngebobol gawang Burnley, gue lupa tuh. Salah satu yang terbanyak dari Chelsea kalau nggak salah. Ya mau aja mumpung gitu ya. Ya modal gitu. Zo, pemain Chelsea yang paling banyak ngebobol Spurs itu Willian. Kemarin baru derby tuh Willian, ngapain dia? Lu beli Saka 2.0 itu ya? Itu karena ini aja. Ya, oke, kurang lebih gitu ya. Sisanya tuh ada nama-nama di belakang fifth midfielder semua sih. Tapi fifth midfieldernya kok dari Newcastle ya banyaknya ya? Udah cek aja fifth midfield. Kenapa Newcastle semua ya? Karena gue kehilangan Darlow, udah gue ganti McCarthy kayak nggak fair. Nggak ada kewajiban harus ngambil Newcastle sih. I see. Main FPL nggak harus ambil pemain dari Newcastle sih sebenarnya. Ya itu biasnya Zo aja sih, biasnya Zo. Anyway, kapten Vardy atau Salah ya Zo ya? Pasti. Oke deh kalau gitu. Thanks Jo. Next, Steven. Total poin 646, overall rank-nya turun ya. Gue sama lu cuma beda 10 poin, Ton. Jangan lupa diri dulu. Okay? Jangan lupa diri dulu. Oke, Van. Oke. Buat gue, dari game week 12 ke depan ini udah bener-bener total gambling. Gue udah gak akan berani lagi bilang berapa game week lagi gue susul ke kalian, karena gini ya, FPL ini makin gak ketebak. Game week 11 ini, dari 7 pemain yang poinnya paling tinggi, Salah, De Bruyne,
Zaha, Matip, Sterling, siapa lagi lah. Gue cuma punya satu, yaitu Son. Tapi somehow poin gue di atas rata-rata. Nah, itu menunjukkan kalau poin itu sangat nyebar, siapapun bisa poin, betul ya? Ya. 7 pemain dengan poin tertinggi, gue cuma punya satu, tapi gue nilainya di atas rata-rata. Itu kan berarti pemain-pemain lain pun poinnya masih bisa gitu. Itu tuh pemain tanpa Grealish, tanpa Wilson gitu. Jadi dari sekarang ke depan, gue harus terima tim gue tuh selalu late transfer. Gue gak pernah late transfer ya. Gue tuh selalu transfer di hari terakhir. Jadi tim value gue kayaknya dari kita berempat tim value gue paling kecil deh. Gue sama sekali nggak bisa punya KDB Salah Fernandes. Sebenarnya kalau gue punya 3 itu ya apalah Tritunggal itu. KDB Salah Fernandes itu. Gue udah gak akan mikirin siapa-siapa, lo udah taruh itu bertiga, udah gitu udah aja ya. I see. Beres. Tapi gue gak bisa punya, jadi gue harus main tuker-tukeran premium. Untuk minggu ini, premium gue akan tetap 3 orang ini. Son, Vardy, Bruno. Oke. Nah, game week 13 itu City lawan West Brom. Gue mau ngincer De Bruyne di sana, berarti gue butuh uang buat upgrade Son. Uangnya dapat dari mana? Gue akan jual Calvert-Lewin kayaknya, karena tadi kan Tony udah sempat bahas juga Everton ini berturut-turut lawan tim yang susah terus, jadi gak mungkin lah dia main terus juga. Dan buat gue Everton sekarang opsinya udah turun banget. Servis ke Calvert-Lewin tadinya yang crossing tuh Digne sama Coleman, sekarang yang crossing Tom Davies sama Alex Iwobi. Itu downgrade-nya lumayan ya. Dari Digne ke Iwobi. Jadi Calvert-Lewin keluar, gue masukin Bamford. Atau kalau Newcastle ternyata si Wilson-nya ini kena COVID, ya Wilson-nya yang gue keluarin jadi Bamford, walaupun nanti gue akan butuh cari uang lebih lagi buat dapat De Bruyne. Okay. Kapten, kalau nggak Vardy, Son. Kayaknya Vardy sih, karena lawan Brighton. Aduh, jangan sama Pen. Itu kata gue. Salah gue. Aduh. Oke, next. Fun. 527 poin dan kemarin jadinya overall ranknya turun lagi nih ke 4 juta. Gimana Van? Apakah ada planning? Mega planning lu? Belajar buat nggak minus lah. Asik. Minggu lalu bilang kalau nggak minus jelek, kalau minus 70, 80. Sekarang belajar nggak minus. Tapi kalau gue lihat dari squadnya memang sebenarnya nggak perlu ada yang ditransfer sebenarnya. Soalnya kayaknya gue mau minus 8. Tapi nanti bukan sekarang, 2 atau 3 game week ke depan. Kalau misalnya week ini gue save, week depan gue 2 transfer. Next week berarti gue minus 8. 4 orang gue bakal keluarin. Tapi nanti. Lu literally 1 menit lalu baru bilang gue mau belajar nggak minus. Kan gue belum beres ngomong, lu langsung motong. Kan gue belum ngomong. Sekarang gue belajarnya. Kalau nextnya udah belajar mah ya udah. Oke. Jadi kemungkinan Evan nggak ngelakuin transfer. Kapten gimana Van? Tetap percaya ke Son? Mana ya? Karena lawan Fulham ya? Mana lah. Oke deh kalau gitu. Oke. Guys, itu aja dari kita S3 Bola. Memang planningnya ini agak a bit tricky ya buat bulan ini. Jadi teman-teman ya tips sebenarnya percayalah dengan tim kalian sendiri ya. Karena kalian tetap harus melakukan sebuah keputusan yang terbaik untuk tim kalian gitu ya. Jadi jangan nggak usah karena ikutin orang, tapi ya itulah untuk tim kalian yang terbaik ya. Dan enaknya kita banyak beda-beda banget kan si squad kita kan berempat ini ya. Jadi hanya dua pemain yang kita empatnya kita punya sekarang. Cuman Robo sama DCL. Tapi itu pun kalau DCL di out sama Evan ya udah. DCL masih paling banyak. Oh, expected point gimana? Kalau dari gue sih ya kalau dilihat sih dari tim ini gue cuma berharap kapten gue Tokcer aja deh. Ya 55 atau 60 juga udah oke banget sih buat gua. Zo, berapa Zo? 75. Oke, bagus kamu. Standar gua naik. Ini gue mau komen nih. Gue kan nggak biasa ya, agak serewet nggak bisa jawab langsungnya. Sekarang tuh kita udah bukan expected point deh harusnya. Apa? Tapi kita expect siapa yang nggak poin.
Betul ya? Gue dengan kondisi tim gue saat ini, berapapun poinnya akan gue ambil asal Salah dan De Bruyne itu blank. Gue akan jadi public enemy sih. Tapi gue berharap Salah dan De Bruyne blank gitu ya. Poin gue tim 45-50 pun nggak apa-apa. Selama Salah dan De Bruyne dan Harry Kane blank gitu. Jadi ya target gue 50 lah. Target gue 50. Lu baru ngomong ke gua ngomongin Salah sama Kane aja cadangan jadi public enemy. Lu nambahin satu lagi De Bruyne. Dan nggak poin. Lu lebih banyak loh. Ya susah kan kita nggak bisa punya semua premium toh. Kita berharap premium kita punya skor lebih banyak daripada premium lain kan. Minggu lalu gagal gue kaptennya Vardy. Oke. Semoga just miss penalti. Seperti biasa ya, 50 ya. Para penonton udah tahu kok. Penonton PS3 udah tahu. Oke guys, itu aja dari kita. Semoga kalian di Game Week 12 berhasil dan jangan lupa karena ini kita akan ada Europe dan Champions League ya. Jadi please note kita take sebelum ada Champions dimulai. Oke? Betul. Ya. Jadi kedepannya kita tidak ada Q&A, kita tidak ada mbahnya lagi liburan dulu, dia liburan Natal si mbahnya. Jadi kalau pertanyaan mah silahkan tanya karena mungkin kita akan jawabnya di secara balas komen juga bukan di video. Nanti langsung jawab juga di Twitter kalau nanya di Twitter. Jadi kalau masih mau nanya silahkan, cuman tidak akan ditampilkan di video begitu. Oke. Terima kasih semua. Jadi jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye bye.